I'll be the last one left when the lights go out. Menuju ke Taman Sari, objek wisata Taman Sari, Yogyakarta. Ini ada objek lagi. Ini di dalam komplek Taman Sari ada satu tempat yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal. Ini kenapa diberi nama Masjid Saka Tunggal? Karena masjid ini hanya memiliki satu tiang. Ya, tiangnya ada di dalam masjid ini, yaitu ya ini. Ya. Kalau masjid pada umumnya tiangnya ada 4, ya. maka di sini tiangnya hanya 1. Maka ini disebut sebagai Masjid Saka Tunggal yang memiliki arti bahwa untuk mengisahkan Allah yang tunggal. Yang membangun masjid ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1972. 73 ya. Keliru bacanya. Oke, dari Masjid Saka Tunggal kita mau masuk ke Taman Sari. Nah, ini pintu masuk Taman Sari. Nah, ini situs Taman Sari. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita kalau ya kan ya. Nah, daerah ini adalah termasuk gerbang kedua dalam Taman Sari. Orang yang masuk ke sini dari luar duduk-duduk dulu untuk mendinginkan tubuh. Ya, makanya ini dibuat terbuka, ada pepohonan-pepohonan sehingga suasananya menjadi sejuk. Ya, saat-saat tertentu raja melihat hiburan berupa tari-tarian yang disajikan dari atas sana. Ya, dari atas sana. Jadi raja untuk melihat hiburan-hiburan yang dilakukan oleh dari atas ini ya, ini putri ya. Itu ya, para putri biasanya keluarga raja itu pandai menari. Ya, ini dari atas sana raja itu kemudian menyaksikan dari atas. Itu jadi raja juga dalam hal ini juga mendapatkan hiburan ya berupa tari-tarian ini dan diiringi oleh musik-musik Jawa karena ini memang keraton Jawa. Ya. Ini kita masuk ke dalam satu ruangan lain lagi. Ini di sini ada ukiran raksasa ya. Apa maksud dari ukiran raksasa? Ini kalau di dalam candi-candi seperti Dwara Pala. Jadi ini untuk mengusir ya, kekuatan-kekuatan jahat, untuk melawan kekuatan jahat dalam pengertiannya. Jadi ini masuk. Nah, kemudian setelah beristirahat di sini, karena kalau orang dari panas-panas langsung masuk ke air itu tidak sehat. Ya, setelah beristirahat di sini, lalu ini masuk ke kolam renangnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang namanya Taman Sari ini ya. Di taman inilah raja dan keluarganya itu mandi bersama ya, mandi bersama
sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya. Misalnya kalau putri ada tempatnya sendiri, anak-anak raja dan raja itu ada tempatnya masing-masing. Inilah yang namanya Taman Sari. Ya. Nah, sementara itu raja juga menyaksikan keluarganya, anak, istri dan keluarganya ini dari atas, ya, dari atas, ya. Di atas di sana semacam menara pengawas, ya, ini. Oh, di atas sini ya, di atas sini ya. Melihat, ya. Nah, kalau ada istrinya yang cantik gitu, misalnya lalu raja akan melemparkan bunga sebagai tanda nanti malam untuk tidur bersama. Nah, dari sini jadi. Nah, kalau yang sebelah sana ini tempat mandi keluarga, kali yang tadi ini untuk para putri, ya. Kali yang sebelah itu. sana itu untuk para itu ya, untuk keluarga. anak raja ya ini. Jadi ini Taman Sari itu seperti ini. Sama di sini juga ada tempat ganti. Nanti di dalamnya ada juga semacam cermin, tetapi cermin dari air. Dulu belum ada cermin ya. Nanti kita bisa melihat. Nah, di dekat kolam renang itu ada tangga naik ya. Tangga naik ini sebagai tangga raja untuk menyaksikan keluarganya, istri dan anak-anaknya mandi. Nah, sehingga dari atas bisa tercover baik sisi kanan maupun sisi kiri. Sementara di sini itu adalah sebagai tempat untuk beristirahat setelah lelah mandi. Ya, di sana juga disediakan tempat duduk di dalam itu ya. Di dalam itu ada estetiknya yang itu, yang hijau-hijaunya itu yang juga sambil menyaksikan kolam renangnya juga bisa. Ini bisa melihat di sini. Nah, ini tempat duduknya zaman dulu. Ya. Ini kita bisa lihat ketebalan tembok ini hampir 1 meter. Ini dibangun dari bata merah, lalu dari tanah liat, lalu untuk perekatnya ini adalah semacam tetes tebu dan telur. Ya, bisa dibayangkan berapa banyaknya tetes tebu dan telur untuk membangunnya. Ya, tetapi ini kualitasnya cukup kuat ya, cukup kuat. Ini kenapa harus dibuat tebal? Karena untuk mengimbangi kekuatan ini, mengimbangi kekuatan di tempat itu. Ini adalah tempat ganti pakaian sekaligus berdandan untuk keluarga raja di Taman Sari ini. Ini adalah rak-rak pakaian. Ya, kemudian ini juga sama, ini juga. Di sini ini biasanya ada air. Nah, kegunaan air ini kalau keluarga raja atau siapa itu setelah memakai pakaian untuk melihat wajahnya, maka dia akan melihat wajahnya di dalam. Oh, sebagai cermin. Ya, Airnya sebagai cermin, nggak kayak kita cermin kaca ya? Iya, cermin kaca ya. Mungkin zaman dulu belum ditemukan kaca. Nah, di sini kolam pemandian untuk anak-anak. Nah, ini kolam pemandian untuk anak-anak di sini. Inilah tangga naik. Jadi kalau raja ini biasanya berada di atas. Nah, ini raja untuk naik di sini. Tempat ini. Konstruksinya dari kayu. Ya, kayu. Nah, ini
ada 2 trap ya. Setelah 1 trap nanti naik lagi di atas ya, untuk sebagai tempat raja untuk melihat suasana. Kita naik lagi, gengs. Hati-hati ya. Di lantai paling atas inilah raja biasanya duduk di sini. Ini cuman Kiri kanan yang sebelah kiri yaitu adalah untuk permaisuri ya, khusus ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu untuk putra putri raja dan juga istri-istri yang lain. Nah, ini di sini raja melihat dari atas sambil makan-makan dan duduk-duduk. Pada zaman dulu di sini hawanya sejuk karena masih banyak pepohonan. ini berapa meter? Ini kira-kira 2,5 kali 2,5. Nah, ini yang tadi pemandian anak-anak ya. Ya. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some